Pemirsa, di cuaca yang tidak menentu seperti saat ini, terkadang panas, terkadang hujan, ada baiknya kita mengonsumsi buah-buahan segar yang banyak mengandung vitamin. Nah, kebetulan nih pemirsa, saya sudah ada buat janji dengan salah seorang anak muda di Deli Serdang yang membudidayakan buah jeruk dan juga lemon. Bahkan karena kualitasnya yang baik, buah hasil budidayanya ini bisa dipasarkan hingga ke pasar tradisional dan juga pasar modern yang ada di Kota Medan dan sekitarnya. Dialah Apso Sinaga, pemuda asal Sibolga yang punya usaha budidaya tanaman jeruk khas Thailand bernama jeruk cokun dan lemon California. Di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di Kecamatan Percut Setuan, tepatnya di sekitar kampus tempat ia berkuliah dahulu. Apso, sapaan akrabnya, memanfaatkan lahan ini sebagai tempat mengembangkan usaha budidaya jeruk dan lemon. Usaha yang ia jalankan ini mendulang hasil yang menakjubkan. Dalam seminggu, ia bisa memanen hingga 1 ton jeruk dan lemon. Saya penasaran dengan usaha budidaya jeruk cokun dan lemon California ini pemirsa. Saya pun sudah membuat janji dengan Apso untuk melihat seperti apa sih usaha budidaya yang dikembangkannya. Wah pemirsa, dari sini saja sudah terlihat nih buah jeruk dan lemon yang sudah siap panen. Makin penasaran ya pemirsa, dan langsung aja kita jumpai Bang Apso yang udah nunggu di sana. Mari ikuti saya. Waduh, saya nggak sabar merasakan seperti apa memetik buah jeruk secara langsung. Dan tentunya merasakan manisnya jeruk cokun yang baru saja dipetik dari pohonnya. Halo Bang Apso, kabarnya? Halo Bang. Ya. Iya Bang. Bang, tadi saya lihat dari sana nih Bang, buah yang udah Abang budidayakan itu banyak sekali ya Bang ya? Iya Bang. Oke, ini buah apa aja Bang? Ini lemon, ini jenis lemon California Bang. Oke. Bang, kita boleh lihat-lihat lagi nggak sekeliling boleh kebunnya? Boleh Bang, ayo silakan Bang. Bang, tadi kan kita udah ngelihat tuh jenis-jenis lemon California gitu ya. Nah, tadi juga ada jeruk cokun, jeruk cokun gitu. Nah, apa sih Bang yang bedain jeruk cokun dengan jeruk yang biasa dijual di pasar itu Bang? Jadi kalau bedanya cokun sama jeruk rastagi yang dari gunung, kalau cokun ini lebih manis. Jadi cokun ini hijau pun dia udah manis. Selain itu juga kalau cokun ini bisa ditanam di dataran rendah, sedangkan kalau yang rastagi dia itu memang dataran tinggi. Oke. Ayo Bang, kita cicipi cokunnya. Oke. Saya pun penasaran nih Bang, mau nyobanya. Saya begitu takjub dengan semangat dan kegigihan Apso mengembangkan usaha di bidang pertanian ini. Sejauh mata memandang, terlihat hamparan pohon jeruk cokun dan lemon California dengan buah yang begitu melimpah. Ingin rasanya saya memetik semua buah yang saya lihat. Bang, kalau boleh tahu nih, Abang sejak kapan nih budidaya jeruk dan lemon di sini Bang? Jadi kita itu awal budidaya mulai tahun 2019 sebelum COVID. Jadi awal tahun 2019 itu kita buka lahan ini untuk penanaman. Jadi kita ini total lahan yang kita kelola ini ada 6 hektar. Lemon California ada 2 hektar, jeruk cokun itu ada 4 hektar. Jadi totalnya semua 6. Oh, jadi ini kan memang lahannya kampus ya, kampusnya Wilmer. Jadi kita ini memang sebagai alumni, jadi kita diminta untuk bantu kelola kebun ini. Proses memanen yang dilakukan masih menggunakan cara manual, yakni melihat dan menentukan kematangan buah. Buah yang layak panen, kemudian dipetik menggunakan gunting atau alat pemotong. Kita bawa ke sana aja ya Bang ya? Boleh Bang. Buah yang sudah dipetik lalu dibawa ke tempat pemilahan, lalu dilanjutkan ke proses pengemasan. Untuk packingnya ya? Oke Bang. Saya pun diajak melihat langsung proses pemilahan dan pengemasan jeruk cokun dan lemon California. Pemirsa, seperti inilah proses pemilahan dan juga packing dari buah jeruk dan juga lemon yang ada di kebun ini. Biasanya buah dengan tekstur yang empuk dan juga masih berwarna hijau seperti inilah yang nantinya laku di pasaran, baik itu di market dan juga pasar tradisional. Buah jeruk dan lemon di sini memang berbuah sepanjang hari.
Itulah mengapa dalam sehari, kebun dengan luas 6 hektar ini bisa menghasilkan 100 hingga 200 kg buah jeruk dan lemon. Bang, biasanya nih setelah dipilah dan juga di packing, biasa Abang pasarkan kemana aja nih Bang? Jadi kita kan tiap minggu itu memang sudah panen itu tiap minggu itu 1 ton dalam seminggu. Jadi kalau untuk penjualan kita ini sudah ada yang mesan setiap minggunya. Kita itu jual ke swalayan kayak Palangkaraya juga udah kita jual ke sana, ke hotel juga udah kita masukkan. Ini yang BS yang kayak sisa yang nggak bagus jenis buahnya itu kita jual ke pajak atau pasar tradisional. Ya kalau untuk kedepannya mungkin kita untuk cokun ini mungkin kita tetap fokus ke pengembangan pasar ya Bang. Dan selanjutnya untuk lemon mungkin kita akan kembangkan ke produk turunan. Jadi semacam minuman untuk program diet bagi siapa yang mau diet kan ini kan bagus untuk lemon. Dalam merawat dan mengembangkan budidaya jeruk cokun dan lemon California ini, Apso tidak sendiri. Ia dibantu oleh teman semasa kuliahnya bernama Saputra Manik. Jadi pertama kita kan ini masih usia muda ya, baru tamat kuliah. Dengan membuka lahan seluas ini, ya kita berharap jadi inspirasi bagi anak-anak muda Indonesia. Karena kan di Indonesia ini, anak-anak muda itu kurang meminati di bagian pertanian. Jadi kita kan buka lahan di sini di daerah kampus. Jadi kampus itu pertama membuka peluang bagi semua mahasiswa yang mau mengelola lahan. Jadi ya kami berdua inilah yang tertarik gitu. Dengan ada kesempatan ini kita diberi modal, disupport dari kampus. Pemirsa, di usia yang masih muda, Apso bisa melihat peluang bisnis yang menarik dari budidaya jeruk cokun dan lemon California. Kembangkan peluang yang ada agar sukses dan mandiri di masa depan. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.